Selamat siang pemirsa. Dalam program berita kali ini, kami akan mengangkat kisah tentang Republik Maluku Selatan, sebuah gerakan separatis yang lahir di awal kemerdekaan Indonesia. Bagaimana RMS berupaya memisahkan diri dari Indonesia dan apa dampak perjuangan mereka di Maluku. Inilah kisah perjuangan pemisahan yang terjadi di tanah Maluku pada tahun 1950. RMS didirikan pada tanggal 25 April 1950 oleh Christian Sumokil, seorang mantan pejabat kolonial Hindia Belanda. Sumokil dan pengikutnya yang mayoritas terdiri dari mantan tentara KNI merasa tidak puas dengan integrasi Maluku ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menuntut pembentukan negara sendiri, terpisah dari Indonesia. Pemberontakan ini berkobar di wilayah Maluku, terutama di Ambon, yang menjadi pusat gerakan RMS. Sumokil dan pasukannya berusaha mendirikan pemerintahan sendiri yang terpisah dari Indonesia. RMS mendapatkan beberapa dukungan dari bekas tentara KNIL, yang sebagian besar merupakan orang Maluku yang merasa dirugikan setelah pembubaran KNIL. Namun, pemerintah Indonesia yang satu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno tidak tinggal diam. Pada pertengahan 1950, Soekarno mengirim pasukan TNI untuk menumpas pemberontakan ini. Operasi militer dilancarkan secara besar-besaran dengan tujuan menghancurkan kekuatan RMS dan memulihkan kendali pemerintah di Maluku. TNI bergerak cepat dan berhasil merebut kembali Ambon dari tangan RMS. Dalam beberapa bulan, pusat kekuatan RMS jatuh dan Sumokil melarikan diri ke Pulau Seram. Meski kekuatan militernya hancur, Sumokil terus melakukan perlawanan gerilya, namun gerakan ini semakin melemah seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1966, Sumokil ditangkap oleh pasukan TNI dan dieksekusi. Dengan kematiannya, gerakan RMS di Indonesia secara resmi berakhir. Meski perjuangan mereka terus berlanjut di Belanda oleh komunitas diaspora Maluku. Pemberontakan RMS menyebabkan dampak sosial dan politik di Indonesia. Pemberontakan RMS meninggalkan luka sosial yang dalam bagi masyarakat Maluku. Ada ketegangan antara kelompok yang mendukung integrasi dengan Indonesia dan mereka yang masih simpati terhadap RMS. Selain itu, RMS juga memicu gelombang migrasi besar-besaran ke Belanda, di mana banyak warga Maluku yang mendukung gerakan tersebut membentuk komunitas diaspora. Di Belanda, RMS terus hidup sebagai sebuah ideologi yang diperjuangkan oleh segelintir orang. Kelompok diaspora Maluku di sana tetap memperjuangkan aspirasi kemerdekaan Maluku, meskipun semakin banyak anggota generasi muda yang memilih untuk fokus pada kehidupan mereka di Belanda dan meninggalkan perjuangan tersebut. Di Indonesia, pemberontakan RMS mengingatkan kita pada pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Upaya untuk menumpas pemberontakan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan militer, tetapi juga pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dalam menjaga keberagaman dan mengintegrasikan wilayah-wilayah yang berbeda ke dalam satu negara. Demikianlah kisah perjuangan pemisahan di tanah Maluku melalui pemberontakan RMS. Ini adalah salah satu dari banyak ujian yang harus dihadapi Indonesia dalam menjaga kesatuannya sebagai sebuah bangsa yang beragam. Pemberontakan RMS adalah pelajaran penting bagi kita tentang perlunya dialog, kesetaraan, dan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Terima kasih telah menyaksikan laporan berita dari kami. Sampai jumpa di program berita berikutnya. Selamat siang.